kembali bersama kami Paulina Jaru di Sapa Kali ini, saudara, dan masih bersama narasumber kami ada Mas Tiar selaku penghobi miniatur MotoGP. Mas Tiar tadi udah dijelaskan ya apa aja yang ada di depan. Ini proses pembuatannya berapa lamakah? Kemudian bahannya tadi kan apa tadi? Kertas ya. dekal. Nah, selain apa namanya? Dekal ya. Dekal. Kertas dekal. Nah, selain kertas dekal tuh ada apa aja bahan-bahannya selain itu? Oke, kalau untuk bahan-bahannya sih sebenarnya umum aja ya. Maksudnya umum seperti kayak pengerjaan motor, mobil, maksudnya custom lah ya. Jadi kayak misalnya stiker ini kebetulan untuk stiker mainan tuh dekal gitu. Motor juga sebenarnya ada. Dekalnya motor tuh ada, motor besar ya. Nah, dekal. Terus selain itu ya sama, cat. Terus kalau yang ini kebetulan kalau yang saya kerjakan semua ini bahannya adalah resin. Bahan chemical ya, resin gitu. Nah, awal-awal ya mungkin yang sebelumnya pernah kita bahas, yang dulu teman-teman liput sebelumnya, itu sebenarnya saya menggunakan resin tapi lebih primitif. Saya resin yang saya buat cetakan tuh saya buat resin yang biasa ya. Ada dijual-jual biasa itu, yang literan itu. Setelah berjalannya waktu, akhirnya saya upgrade. Akhirnya saya buat ini semuanya pakai teknologi. Saya pakai 3D print sekarang. Ya, jadi saya modeling 3D, saya cetak pakai mesin 3D sekarang. Gitu. Satu presisi, waktu lebih cepat, lebih hemat, lebih produktif. Gitu. Makanya ya sekarang saya kalau dulu tuh banyak kotor-kotoran, Mbak. Namanya primitif ya, saya cetak-cetak dulu, saya masuk tangan kotor-kotor, rumah di depan tuh kotor-kotor jatuhan kan. Habis dia di mana? Dia mengeras tuh, dia amplas. Jadi banyak kerja kasar lah. Berapa lama waktu itu selesainya? Kalau yang dulu itu percetakan yang lama ya, itu pakai cetakan itu ya sekitar kalau satu bahan helm khususnya yang kecil ya, 20 menitan lah mengeras. Tapi kan saya banyak berjejer kan, saya jejer itu kan. masih tunggu keringnya aja, belum nempelnya lagi. Belum lagi itu, jangan kan ditempel, masih amplas-amplas, nanti habis ditamplas di dempul-dempul lagi yang bolong-bolong gitu. Betul. Nah, jadi manual semuanya. Banyak buang waktu di kerja kasarnya. Waktu itu ya. Dan kuantititasnya juga sedikit gitu ya, maksudnya nggak banyak gitu yang dihasilkan, yang bisa dibuat pada saat itu ya. Oh iya, kalau motifnya ya, modelnya terbatas. Tapi kalau banyaknya sih, kalau misalnya khususnya helm ya bisa banyak juga gitu. Tapi kalau untuk variasi model ya terbatas juga gitu. Saya kan karena kan ya harus ngebuat dulu, modeling segala macam, cetakan segala macam gitu. Jadi butuh proses lah. Ya kebetulan saya berani, ayo upgrade nih gitu kan. Akhirnya ya sudah, saya coba kebetulan bisa desain ya pakai 3D ya. Sekarang pakai 3D gitu. Alhamdulillah semakin produktif aja sih kalau untuk pakai 3D khususnya gitu. Jadi didesain dulu di komputer, kemudian baru dicetak. Baru cetak. Jadi kita modeling dulu 3D printnya, 3D modeling karakter atau helm atau yang apapun ya. Baru kita proses cetak gitu. Tapi ya, memang harus lihat dari contohnya dulu ya, Iya betul. Jadi khususnya kalau yang ngebuat ini pasti ada trial error dulu. Maksudnya sebelum dia jadi skala, misalnya khusus skala ini, kan kita jadi tuh nanti pas percobaan di awal itu kan nggak mungkin langsung sempurna, mungkin agak gepeng, nggak proporsi gitu kan. Akhirnya di situnya yang sedikit membuang waktu terus membuang biaya ini juga gitu, resinnya gitu. Karena kan kalau pakai 3D itu cukup lama, Mbak. Sekali cetak tuh lama banget gitu. Kayak ini kalau cetak yang patung yang berdiri itu. Soalnya banyak ini ya motifnya. Kalau itu nggak ngaruh, Mbak. Kalau 3D itu dia hitungan tinggi. Semakin tinggi semakin mahal. Semakin lama prosesnya. Ini yang skala 12 ini kalau saya cetak 3D itu 13 cm itu 9 jam. Oh, lama ya. Iya, 9 jam saya tinggal. Kadang-kadang habis sholat subuh tuh saya jalankan itu. Tapi lebih praktis lah ini. Iya, tapi saya tinggal aja, enak gitu kan. Habis dia selesai,
Udah tinggal dibersih-bersihin, udah enak gitu. Nggak perlu kita kayak dulu kan tambal dulu, diamplas-amplas. Kalau ini lebih bener-bener ya, cuma memang resinnya mahal ya, agak lumayan mahal gitu kan, dia per liter gitu ya. Cuma worth it aja gitu. Pengerjaan nggak buang waktu gitu. Kalau dulu kan banyak waktu. Satu liter itu bisa hasilin berapa? Banyak. Kalau misalnya helm itu mungkin ratusan kali, lebih kali. Ratusan helm. Iya kan banyak. Banyak juga. Banyak ya? dia. Kan kecil-kecil aja dibutuhnya nih. Iya betul. Itu sih. Jadi ya, maksudnya tapi kalau motif-motif gini tuh udah selalu ada atau dibuat kalau sendiri kayak motif-motifnya tulisannya mahal gitu-gitu. Ya, itu proses desain. Oke. Jadi proses desain ke dekalnya. Jadi kita desain dulu di komputer. Kita sesuaikan dengan motif yang kita butuhin gitu kan. Baru kita cetak pakai yang kertas dekal saya bilang tadi itu. Nah, habis proses cetak dekal baru kita proses untuk pengerjaan pemasangannya itu. Lemnya pakai apa? Nggak perlu pakai lem, karena kan itu sudah kan kita proses lem itu dari cat sebenarnya. Nah, jadi ya namanya mungkin jam terbang ya. Jadi kan bekas cat dia kan agak lengket kan Mbak, gitu. Jadi bisa lengket gitu kita. Tapi kalau kita awal-awal saya tunggu kering, pas saya pasang pecah kan cat kan. Iya Gitu. Pas saya clear gitu, saya tunggu lama gitu. Pas saya gunting, saya saya proses pasang, pecah, retak gitu. Ya namanya cat kan. Tapi berjalan waktu saya belajar akhirnya ya berhasil. Maksudnya jangan terlalu kering, jangan terlalu basah gitu. Ya sedang-sedang untuk proses pemasangan. Jadi dia bisa lentur sama bisa lengket gitu loh. Walaupun kita tanpa lem. Gitu. Tapi kalau sekarang maksudnya jadi satu gini tuh berapa lama proses pembuatannya? Sudah jadi gitu ya? Sudah jadi ini, benar-benar bagus kayak gini. Sudah jadi. Yang bikin lama tuh kan catnya ya, kering catnya ya, mungkin ya seminggu lah. 1 minggu. Tapi sebenarnya pengerjaan cepat sebenarnya. Cuma yang bikin lama tuh catnya. Oh, berapa lama cepatnya tuh? Kalau pengerjaan ini kan, hari? kalau pengerjaannya udah nyampe 1 hari kalau untuk ini aja. Oh. Ini paling cuma berapa menit aja. Ya mentok-mentok setengah jam misalnya atau 20 menit gitu. Pengerjaannya kan. Kalau untuk figur-figurnya sebentar aja sih gitu. Nah, proses untuk clearnya itu kadang-kadang kan kita tunggu kering dulu kan. Ya kalau semakin ini lama juga dia kering gitu. Maksudnya kita poles terus gitu kan. Kita coating terus gitu. Berapa kali kan. Nah, itu yang butuh proses yang agak lama gitu loh. Tapi kalau untuk yang misalnya sekedar tipis gitu ya. Ya 2, 3, 4 hari sudah bisa kita produksi sebenarnya, kita jual. Cuma memang coatingnya itu nggak banyak gitu istilahnya, nggak tebel gitu. Gitu. Tapi kesulitannya di mana sih kalau dari semua proses itu? Kalau saya berdasarkan dari 2015 sampai sekarang itu kesulitan sih saya paling khususnya di print putih ya, toner putih gitu. Kan kebanyakan itu kan print itu kan kalau Mbak tahu mungkin CMYK kan, yang CMYK nggak ada W kan, white print putih. Jadi kalau nge-print ada warna putih. Nah itu yang agak sulit di saya gitu. Gitu. Kadang-kadang saya lempar ke Jawa gitu. Ya kadang-kadang saya ngakalin juga gitu kan, ngakalin dengan kayak gini kan, ini putih nih. Tapi saya blok gitu. Saya buatnya di blok gitu. Dalam proses kayak ini kayak pakai baju aja gitu prosesnya gitu. Tapi kalau memang saya butuh putih gitu ya dengan nama gitu misalnya, saya lempar ke Jawa kadang-kadang gitu. Karena di sini nggak ada yang bisa ngeprint warna putih gitu. Tapi kalau yang lain-lain ada ya, maksudnya kayak selain yang warna putih gitu, misalnya di Balikpapan tuh udah gampang dicari gitu untuk. Kalau untuk printnya saya punya sendiri. Ya? Ya, saya punya sendiri. Printernya saya punya sendiri. Gitu. Mas Sir juga jual bahan-bahannya dong berarti kayak mungkin kan ini kan pasti ada bahan-bahan yang untuk membuat ini kan. Apakah jual udah jadi satu ini ataukah? Enggak. Siapa tahu mungkin ada juga penghobi lain gitu yang punya hobi yang sama. Sebenarnya sih saya pengen ngejual misalnya helm ini kan. Saya pengen ngejual bahannya aja. Maksudnya biar kamu kreasi sendiri. Betul. Nah, yang permasalahan itu yang bisa istilahnya tekniknya gitu loh Mbak. Yang pembuatnya itu yang
yang tahu gitu loh. Caranya tuh begini susah gitu. Ntar nanya lagi ke Mas Tiar ya. Beda gitu. Maksudnya pada saat stiker itu kan kita konsep itu untuk kita maksang kan. Kadang-kadang kalau kita lempar ke orang tuh agak susah gitu loh. Ya saya pengen juga gitu kan biar orang tuh lempar-lempar juga gitu kan. Biar orang ngerjain juga gitu. Cuma ya belum nemuin teknik itunya aja, pola-pola untuk benernya gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kesulitannya tadi itu ya untuk nyari bahan. Bahan ini aja, saya jujur kalau untuk ya pengerjaan sih tidak ada masalah, cuma yang itu aja. Untuk cetak warna putih aja yang artinya nunggu waktu lebih lama lagi ya, nunggu karena lagi, harus dikirim ke Jawa dulu. Jawa lagi. Tapi kalau di Jawa harusnya banyak ya berarti ya? Banyak banget. Yang custom Banyak banget. Kalau di Balikpapan, Mas Tiara ya sejauh ini? Atau ada lagi sudah yang kayaknya nggak tahu kalau MotoGP kayaknya ya, tapi saya nggak tahu ya, maksudnya saya nggak pernah tahu gitu, maksudnya di media sosial gitu, maksudnya mungkin kalau koleksi ada Mbak ya, koleksi misalnya kayak MotoGP ada beberapa teman, tapi kalau dia ngebuat itu kayaknya saya belum nemu sih. Belum nemu gitu. Saya penasaran pembeli ini apakah dari Balikpapan juga atau dari luar. Okay. Nah kemudian kalau untuk membuat supaya motif-motif ini sama persis kayak asli Mas, sejauh ini memang kalau dari yang dilihat Mas Tiar, dari yang sudah di custom segala macam ini, apakah sudah menyerupai yang aslinya atau mungkin ada miss dikit gitu? Bagaimana supaya bisa sama persis gitu? Sebenarnya sih gampang sih kalau saya ngebuat memang berdasarkan dari realnya. Ya kalau misalnya contoh aja kayak misalnya Fabio Quartararo, saya cari bahannya ya langsung ke website ya, ke Yamaha MotoGP. Nah itu ada tuh sudah. Misalnya dia rilis di 2025 gitu, ya udah saya masuk ke websitenya, udah di situ ada kostumnya, gitu ada kostumnya, udah saya sesuaikan aja, gitu. Jadi nggak begitu sulit. Yang sulit itu kayak helm misalnya helm itu dia banyak foto di belakang aja, di depan gitu kan. Ya bagian belakang kita nyari di mana. Kadang-kadang saya nyari itu pada saat dia winter test, latihan gitu. Latihan awal musim gitu kan. Kadang-kadang sih saya pause itu. Saya pause lihat helmnya dulu detail gitu kan. Karena harus sama saya buat gitu kan. Pause dulu, wah salah ini. Kayak gitu sih. Paling kesulitan di situ. Tapi kalau untuk kostum baju, alhamdulillah sih aman aja gitu. Nggak begitu susah. Karena kan logo-logonya kan kelihatan kan. Di tangan dan segala macam kelihatan. Helm ini yang enggak. Berarti harus ini juga ya, harus update ininya juga ya, ridernya juga ya? Harus Mbak. Karena harus ngelihat dia pakai apa, terus helmnya gimana gitu. Harus. Jadi sebagaimanapun ya kita harus buat semirip mungkin. Ya walaupun memang nggak persis mirip banget, maksudnya pasti ada sedikit-sedikit ini, cuma mirip lah, serupa lah gitu. Gitu. Berarti kalau ya tulisan gini juga diukir sendiri gitu ya, dilukis sendiri ya dari. Iya, di stikernya itu. Jadi bukan saya cat. Oh ya. Bukan, memang ngeprint, print. Tapi udah di 3G tadi ya. Oh, yang mana? Yang kalau yang desain stiker. Kalau tulisan ini dari stiker dekal tadi. Dari stiker dekal kita buat polanya di desain grafisnya. Terus sudah jadi cetak, baru kita pasang di kosongannya itu, di figurnya itu. Di figurnya itu ya. Tapi kalau figurnya sendiri beli di mana? Di ini juga? Itu. Buat sendiri. 3D itu. Jadi figurnya dibuat 3D. Buat 3D. Jadi yang bahan-bahan semua ini dari 3D print. Semuanya 3D. 3D print. Yang ini yang enggak. Ini versi awal. Versi awal ini saya buat ya handmade lah gitu. Proporsinya juga enggak begitu kan, tapi akhirnya berjalan waktu ya udah saya upgrade dengan konsep ke 3D itu gitu. Oke. Kita akan bahas usai jeda, Mas Tiar, bagaimana sih penjualan yang sudah dilakukan sejak 2015 dan harganya berapa? Saya penasaran ini. Pembelinya apakah masih dari Balikpapan atau mungkin dari luar daerah, bahkan mungkin mancanegara mungkin sudah ada kali ya. Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Kaltim.